Kasus dugaan kriminalisasi terhadap warga negara Denmark, Lars Christensen, berbuntut panjang. Nyoman Tirtawan, yang merupakan tokoh yang membela Lars dan istrinya tersebut mendatangi kantor Kakanwil Kemenhumkam untuk menuntut hak dan keadilan atas kasus kriminalisasi tersebut. Nyoman Tirtawan mengatakan ia memohon kepada Kakanwil dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli bahwa telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Lars Christensen. Ini terbukti dengan hasil sidang kode etik profesi Polri yang menyatakan penyidik Aibtu I Gede Santika SH terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 7 ayat 1 huruf C Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Tirtawan, yang merupakan anggota Komisi 1 DPRD Bali periode tahun 2014 sampai tahun 2019 menambahkan, Lars yang telah bebas dari lapas setelah menjalani 7 bulan masa tahanan seharusnya mendapatkan hak untuk pemulihan nama baik, karena Tirtawan menilai dari awal proses hukum tersebut sudah terbukti ada pelanggaran kode etik dari oknum penyidik. Atas dasar tersebut Tirtawan meminta kepada Menteri Lauli untuk melihat kasus ini secara jernih dan memberikan empati kepada korban kriminalisasi. Tirtawan juga menegaskan bahwa ini adalah masalah G2G, di mana warga negara asing yang berada di Indonesia yang sudah terbukti dikriminalisasi oleh oknum penyidik. Jadi saya kan mohon kepada Bapak Kakanwil, sekaligus saya juga mohon kepada Pak Menteri Kumham, Pak Lauli, bahwa sesungguhnya telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Pak Lars Christensen, terbukti dengan keputusan sidang kode etik Polres Buleleng. Penyidik terkait Aibtu Santika sudah dijatuhi hukuman pelanggaran kode etik dan seterusnya, dan bahkan melakukan tindakan tercela dalam proses menangani kasus hukum yang membelit Lars Christensen. Sekarang Pak Christensen sudah bebas dari lapas dan seharusnya semestinya dia mendapatkan hak untuk direhabilitasi namanya, karena proses awal dari hukum ini sudah terbukti ada pelanggaran kode etik dan perbuatan tercela dari penyidik terkait. Nah, atas dasar itu, saya sebagai temannya Pak Lars Christensen, dari istrinya Bu Retno, ya, yang punya keluarga, punya suami, yang sudah terbukti dilakukan secara tidak profesional, secara tidak etik oleh oknum penyidik, dan sudah menjalankan 7 bulan masa tahanan, ya. Jadi mohon bagaimana Bapak Menteri Lauli bisa melihat secara jernih untuk memberikan rasa empati kepada korban kriminalisasi, ya. Sudah menjadi korban kriminalisasi, seharusnya mendapatkan sebuah, ya, pemulihan nama baik lah, karena sudah terbukti semua awal dari proses hukumnya sudah terbukti secara sah oleh lembaga hukum, lembaga kepolisian Polres Buleleng. Jadi sekali lagi, ini masalah G2G, ya, orang asing yang ada di negara kita yang sudah terbukti dikriminalisasi oleh oknum penyidik. Saya mohon dengan segala hormat Pak Lauli untuk bisa membantu memulihkan nama baik Pak Lars Christensen. Terkait dengan kasus Lars Christensen tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Bali, Jamaruli Manihuruk mengatakan, Perintah undang-undang menyebutkan bahwa warga negara asing yang keluar dari lembaga pemasyarakatan setelah selesai menjalani masa hukumannya, perintahnya adalah deportasi dan dilakukan penangkalan selama 6 bulan. Jamaruli menambahkan, izin tinggal Lars bisa kembali diberikan jika nama baiknya telah dipulihkan. Atau misalnya dari penyidik yang menyurati Kanwil Kemenhumkam atau Lars menyurati Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan keberatan dengan tindakan administrasi keimigrasian tersebut, sehingga ada perintah dari Menteri untuk menunda pendeportasian. Ya seperti saya sampaikan tadi, ini perintah undang-undang bagi orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatnya yang menjalani masa hukumannya dan sudah selesai. Itu ada perintahnya juga bahwa mereka harus keluar dari Indonesia, jadi deportasi, dan dilakukan penangkalan selama 6 bulan.
Jadi seperti Lars Christensen ini, ya itu yang terjadi. Tapi bukan berarti ini serta-merta. Kalau memang ada yang bisa mengklirkan nama dia, itu bisa saja izin tinggalnya dipulihkan. Atau misalnya nantinya dari penyidik menyurati kami agar ditahan dulu, bisa. Tapi itu pun hanya menunda. Atau dari Lars Christensen ini menyurati kepada Menteri Hukum dan HAM keberatan dengan tindakan administrasi keimigrasian tersebut, sehingga Menteri memerintahkan kami ya jadi seperti itu. Sampai saat ini Nyoman Tirtawan, yang merupakan pendamping keluarga Lars Christensen, masih terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak dan keadilan untuk Lars. Bahkan sebelumnya Tirtawan mendesak Kakanwil Kemenkumham Bali untuk mencopot Kalapas kelas 2B Singaraja, karena dinilai telah melakukan pelanggaran keadilan dan HAM terhadap Lars.